darurat hukum keadilan. Nah, berikutnya teman-teman, ini video ke-15 ya. Di bagian ke-15 ini saya hanya ingin menjelaskan bahwa sebentar. Nah, sebelumnya saya ingin membacakan salah satu instruksi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, mengatakan pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE kerap digunakan untuk mengkriminalisasi. Ini saya bacakan bagian dari pledoi saya, pledoi pribadi yang saya siapkan. Pasal-pasal yang dianggap karet di dalam undang-undang ini tentunya berpotensi untuk kemudian digunakan untuk melaporkan atau saling melapor, atau lebih dikenal dengan istilah mengkriminalisasikan, kata Sigit pada Senin 15 Februari 2021. Lalu beliau mengatakan bila perlu, kalau memang tidak berpotensi menimbulkan konflik horizontal, nggak perlu ditahan, proses mediasi. Dan untuk terkait kasus saya, sudah 3 kali melakukan mediasi tapi tetap ditahan. Kata Listio Sigit, tapi yang sifatnya pencemaran nama baik, hoax, lalu yang masih bisa diberikan edukasi, laksanakan edukasi dengan baik, pungkas Listio. Kapolri juga mengatakan bahwa yang berhak melapor harus korbannya dan tidak boleh diwakilkan. Ya. Bagaimana dengan kasus saya? Siapakah yang melakukan laporan? Saya akan tunjukkan teman-teman. Saya tunjukkan di layar. Ya. BK 1212JG, saya tunjukkan STNK-nya. Screenshot STNK yang beredar di media. Di sini bisa kita lihat BK 1212JG, nama pemilik adalah Jody Anggara Ginting. Jody Anggara Ginting. Lalu si pelapor, saya akan baca di BAP. Nama pelapor adalah Johansen Ginting. Pekerjaan Polri, umur 48 tahun. Ternyata yang melaporkan kami adalah bapaknya pemilik mobil ini. Jadi bukan si pemilik mobil langsung. Dan saya akan bacakan juga pendapat dari saksi ahli pidana yang dihadirkan oleh JPU. Nah, di salah satu keterangan dari saksi ahli, di sini disebutkan bahwa saksi ahli menerangkan bahwa kendaraan Honda Jazz dengan plat nomor BK 1212JG di dalam surat kepemilikan kendaraan adalah milik anaknya yang bernama Jody Anggara Ginting. Lalu PH saya menanyakan di persidangan, apakah orang tuanya dapat melakukan laporan terhadap pencemaran nama baik? Dijawab oleh saksi ahli pidana, seharusnya tidak bisa. Saksi ahli juga menerangkan, bila mana unsur-unsur dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2016 tidak terpenuhi, maka para terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana. Saya bacakan juga keterangan lain yang menarik sekali, karena saksi ahli ini dihadirkan oleh JPU, tapi pada persidangan kemarin justru positif, penilaiannya positif, keterangan yang dia berikan itu justru positif, meringankan kami justru. Di sini disebutkan bahwa saksi ahli pidana menerangkan yang berhak untuk melakukan kritik atau terhadap kontrol sosial adalah pers, wartawan, dan LSM. Bahwa saksi ahli menerangkan bila mana para terdakwa adalah LSM, maka kembali dalam undang-undang pers katanya. Bahwa saksi ahli menerangkan orang yang bukan atau tidak menyebutkan sesuatu di dalam konten akun YouTube tersebut seharusnya tidak terlibat dan kasusnya harusnya dipisahkan, bukan dijadikan satu. Ini maksudnya saya ya teman-teman, karena di dalam video pada klarifikasi sebelumnya saya sudah tunjukkan bahwa perkataan nunggak yang menjadi masalah itu tidak pernah saya sebutkan sama sekali dan seharusnya dipisah kasusnya. Bahwa di dalam akun YouTube Junior News Pekan hanya menyebutkan oknum dan plat nomor saja. Apakah tujuan konten tersebut dapat dikatakan sebagai penyerangan nama baik terhadap korban langsung? Ditanyakan oleh pihak saya, lalu dijawab oleh saksi ahli, seharusnya tidak bisa. Maka secara kesimpulan, pihak saya menyebutkan di dalam pledoi yang disiapkan oleh PH, tanggapan dari terdakwa 2, di mana saksi ahli Dr. Edi Yunara SHM dari JPU yang telah menerangkan secara jelas dan terang, di mana di dalam akun YouTube Junior News Pekan tidak ada menyebutkan nama seseorang.
melainkan hanya menyebutkan merek mobil dan plat nomor saja. Dan kuasa hukum dari terdakwa 2 meminta kepada JPU untuk memperlihatkan kartu anggota LSM Pekan yang dimiliki oleh para terdakwa, di mana berdasarkan bukti tersebut telah membuktikan para terdakwa tidak terbukti telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik kepada pelapor yang didakwakan oleh JPU. Cuman sayangnya, jika kita baca salinan putusan dari hakim, ternyata fakta-fakta ini yang disampaikan langsung di persidangan oleh saksi ahli pidana ini tidak dipakai atau tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Justru majelis hakim hanya mempertimbangkan pendapat dari saksi ahli bahasa yang aneh, mengartikan arti kata masih banyak, yaitu artinya hampir semuanya. Ini statement ahli bahasa yang menurut saya aneh. Seorang ahli bahasa mengartikan kata masih banyak yang saya sebutkan di sana, dikatakan di dalam persidangan bahwa artinya hampir semuanya. Dan ini saya ingin menyampaikan keberatan pada saat persidangan, tapi kita tidak dikasih kesempatan untuk menyatakan keberatan terhadap statement dari saksi ahli ini. Pada pembelaan saya pribadi dan pembelaan yang disampaikan oleh PH saya, kami juga menyampaikan jurisprudensi ya. Saya sampaikan ada 2 kasus yang sama. Saya sampaikan di pembelaan saya, di pledoi saya, pada kasus yang sama, Hakim PN Bima memutus bebas Khairuddin M. Ali, Koordinator Bidang Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu di Bima, didakwa pelanggaran Undang-Undang ITE, dugaan pencemaran nama baik akibat postingannya di Facebook. Karena tidak pernah menyebut nama orang, hakim berpendapat penyebutan nama orang dibarengi dengan tuduhan adalah unsur penting dalam pidana penghinaan. Dan ini terdakwanya bebas ya, divonis bebas. Atau saya bacakan kasus kedua. Atau dalam kasus dugaan pencemaran nama baik lainnya dengan terdakwa Yusniar pada PN Makassar tanggal 11 April 2017 yang divonis bebas oleh hakim sebab dalam status Facebook yang bersangkutan tidak menerangkan nama siapa yang dimaksud. Sementara dalam dakwaan, Yusniar dijerat dengan pasal 5 dan pasal 27 Undang-Undang ITE. Sumber media online. Saya menyampaikan ini di pembelaan saya karena ini ada 2 kasus yang sama. Dan sama seperti yang terjadi pada video kami tidak pernah menyebutkan nama orang karena kami tidak mengenal siapapun pemilik mobil-mobil yang kami sorot tersebut, terutama terhadap mobil Honda Jazz BK 1212JG. Tidak pernah kami menyebutkan siapa namanya karena kami tidak kenal. Kami hanya menyebutkan BK 1212JG dan saya pribadi hanya membacakan hasil yang muncul dari website Isamsat BPPRD Provinsi Sumut. Tidak pernah mengatakan menunggak. Nah, pertanyaannya kenapa majelis hakim memutus kami terbukti bersalah dan memvonis kami 8 bulan penjara. Ya, itu yang aneh.